Ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluknya. Ini Allah sendiri. Ucapan Allah, Allah itu sendiri. Pandangan Allah, Allah itu sendiri. Tangan Allah, Allah itu sendiri. Ya. Maka penisbatan apa? Penisbatan sifat kepada yang disifati. Maka ini bukan makhluk. Ini bukan makhluk. Kalau dikatakan kalam Allah makhluk, ya Allahnya yang mana? Kalau dikatakan tangan Allah makhluk, lalu Allah ini yang mana gitu? Kalau mata Allah disebut makhluk, maka ya Allah yang mana? Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua, penyandaran a'yan, yaitu kanaqa wal bait. Tadi sudah disebutkan seperti onta dan rumah. Penisbatan dat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti penisbatan onta kepada Allah, penisbatan masjid kepada Allah. Ini penisbatan ditasyrif, penisbatan untuk mengagungkan yang disadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak mampu dan tidak bisa atau tidak mau membedakan dua ini. Akhirnya mereka setiap yang disandarkan kepada Allah adalah makhluk, maka ini sesat. Ya, maka ini sesat. Bagaimana ketika Allah mengatakan tangan Allah, kemudian dikatakan oh makhluk ini. Mata Allah oh makhluk ini. Ucapan Allah oh makhluk ini. Nah, ini maka tidak bisa membedakan ya antara penyandaran sifat kepada Allah dan penyandaran mahdat kepada Allah, ya. Ini di antara kerancuan pikiran mereka, ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ringkas bahwa falhasil ana hadil mas'alah 'azimatun jiddan. Bahwasanya masalah semacam ini adalah perkara yang sangat besar sekali. Ya, jadi perkara kita mengatakan Al-Quran kalamullah, perkara yang sangat besar, bukan perkara yang kecil. Sebagian kita mengaku, kenapa sih kita ribut-ribut mengatakan Quran ini makhluk atau kalam Allah? Sudahlah, kita tidak usah bahas-bahas yang begituan. Mending kita beramal saja. Bagaimana mungkin kita beramal kemudian kita mengatakan Quran makhluk? Kalau Quran makhluk, ngapain kita taat kepada Quran? Iya enggak? Kalau kita katakan ini Quran makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, kan kita juga makhluk. Kenapa masih taat kepada Quran? Iya kan? Kenapa mesti ngikutin Quran? Kalau sama-sama makhluk, kita lebih mulia lagi diberikan akal. Iya kan? Kenapa ngikutin makhluk? Ya. Maka tidak demikian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu. Sungguh perjuangan seorang mengucapkan Al-Quran kalamullah, nyawa taruhannya. Bukankah di zaman Ma'mun, Al-Mu'tasim, wal wasiqu billah, generasi ini, keturun-temurun ini, raja ini di zaman dinasti Abbasiyah. Bukankah 3 generasi raja ini menyiksa orang-orang yang mengatakan Quran adalah kalamullah? Subhanallah. Imam Ahmad contohnya, Muhammad bin Nuh dan yang lain-lain disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Tapi Imam Ahmad tegar di atasnya. 3 generasi ini loh, generasi kerajaan. Ma'mun, Al-Mu'tasim billah, kemudian Al-Wathiq billah. Bagaimana kelamanya ini? Mu'tazilah bercokol karena ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah adalah Mu'tazilah. Dan mereka yang mengatakan Quran adalah kalamullah disiksa, bahkan dibunuh. Ya, bahkan dibunuh, ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan pencerahan kepada Al-Wathiq billah. Dan Imam Ahmad masih penjara ketika terjadi diskusi antara seorang Ahlussunnah dengan Daud, orang Mu'tazilah. Abi Daud ya, orang Mu'tazilah. Barulah Al-Wathiq tahu bahwasanya yang benar adalah apa yang dikatakan Al-Imam Ahmad, pun baru dikeluarkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan satu riwayat Al-Wathiq bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyingkirkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dari kerajaannya. Ya. Jadi Al-Wathiq ketika didebatkan dia ketawa dan membungkam mulutnya. Ceritanya ini pernah kita bahas di ilmu itikad sebenarnya. Jadi ketika dihadapkan antara ulama sunnah dengan Abi Dawud, walaupun dalam kesempatan lain ada Imam Ad-Darimi yang disebutkan dalam munaqashah itu, dia ketika ditanya, wahai Abi Dawud, apakah Al-Quran adalah makhluk? Apakah Quran makhluk atau kalau dikatakan Al-Quran makhluk, apakah ini pernah
diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pernah diucapkan oleh sahabatnya? Ya, dia katakan tidak. Nabi tidak pernah berkata Nabi tidak pernah berkata Al-Quran adalah makhluk. Sahabatnya ada yang mengatakan Quran makhluk? Tidak. Nabi dan para sahabatnya adalah orang terbaik, sepakat. Mereka tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Apakah Nabi tahu nggak ini kalau Al-Quran makhluk? Jawab, dia tahu. Yang pertama kata Imam Darimi, kalau engkau mengatakan Al-Quran makhluk pada Nabi tidak mengucapkannya dan sahabat tidak mengucapkannya, kenapa Anda mengucapkannya? Pertanyaan kedua, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan sahabat tahu kalau Al-Quran makhluk? Tahu, kata mereka. Mungkinkah sesuatu yang diketahui Nabi dan diketahui sahabatnya kemudian mereka mendiamkan, menyembunyikan ilmu? Mungkin? Jawabannya tidak. Maka berubahnya. Kalau gitu Rasul dan Nabi tidak tahu gitu. Berubah. Ya. Maka ini membuat tertawa siapa? Al-Wasik billah. Tertawa dan itu dia membungkam mulutnya. Kemudian ya baru di situ bagaimana kuat hujahnya Ahlussunnah. Berpegang teguh dengan ya kan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah itu kan masih keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Masih daripada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daulah Abbasiyah ini daulah yang keturunan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka paham nenek moyang mereka terdahulu orang soleh ini tidak pernah mengatakan demikian, merasa dibodohi kan? Ya. Maka kemudian merubah manhaj Mu'tazilah kembali seperti manhajnya Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang mempelajari Al-Qur'an kalam Allah atau bukan kalam Allah bukan perkara remeh. Ini membela kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berani membela kehormatan dirinya dan kehormatan saudaranya, bagaimana dia tidak bela kehormatan Allah Subhanahu wa taala? Allah berbicara kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah berbicara kepada Musa dengan ucapan langsung, kepada Nabi kita dengan ucapan langsung, dan beberapa nabi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan itu kan kitab turun, ya kan? Allah berbicara langsung. Ya, ada nabi-nabinya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa dalam banyak tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur. Semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kaifa syaa mata syaa. Bagaimana dia mau berbicara, bagaimana kapan dia mau berbicara, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah la yazalu yatakallam, terus senantiasa berbicara. Sekehendak dia. Ya, buktinya ada ucapan Allah kepada Musa, ada ucapan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kurun waktu yang berbeda. Iya kan? Allah berbicara pada Quran, Allah berbicara pada Injil dan kurun waktu yang berbeda, dia tetap berbicara. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan bahwasanya ya, kalau Allah di arsy maka jauh itu Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ya. Yang mengatakan jauh kan kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengatakan aku ini jauh, tidak pernah. Yang ada Allah dekat dengan hambanya. Yang senantiasa, jadi ketika kita menolak ini semua karena kita punya prinsip kita. Jadi siapapun yang di luar kita harus mengikuti kaidah kita. Allah di luar kita tentunya, ya kan? Maka ketika Allah mengatakan demikian, bandingannya kita. Oh, kalau begini sama dengan kita, makhluk ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ketika dia katakan Allah di arsy, Allah itu jauh. Yang ngomong jauh itu siapa? Kan kita sendiri. Allah tidak pernah mengatakan ketika aku di arsy, aku ini jauh. Enggak pernah kan? Ya, kita gambarannya lah. Kalau kita jarak ya, kita kan tahunya karena jarak tak jauh itu. Kalau kita di Batam, ya kita menempuh perjalanan ke Jakarta dan ke Papua.
Mana yang jauh bagi kita? Mana yang jauh bagi kita? Ke Jakarta ke Papua? Papua. Siapa yang menurut jauh? Manusia, karena kita di Batam. Beda halnya kalau orang yang di mana misalnya di Timur misalnya kan, Papua lebih dekat daripada ke Jakarta. Bagi Allah Subhanahu wa taala Papua dengan Jakarta jauh. Bagi Allah Papua dengan Jakarta jauh. Papua lebih jauh daripada Jakarta, Jakarta lebih jauh dari Papua. Bagi Allah enggak ada. Karena Allah di atas. Semuanya dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, kalau Allah di sana jauh dong. Ya, bagaimana kita katakan jauh? Tempatnya di sana. Dan Allah mengatakan Allah itu dekat. Innallaha aqrabu min hablil warid. Ya. Masya Allah. Tapi dekatnya Allah dengan kita bukan dekat datnya dekat dengan kita. Tapi apa? Ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya, kemampuannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita belum selesai menyebutkan kalimat-kalimat Syekh rahimahullah taala. Insyaallah taala dalam kesempatan yang akan datang kita sampaikan lafaz berikutnya. Yang jelas bahwa Ahlussunnah senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Quran dan apa yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis, dan sebagaimana ini dipahami oleh para sahabat. Mempelajari Al-Quran, kalamullah dan sifat-sifatnya ini merupakan ilmu yang utama. Karena bagian dari tauhid. Tauhid itu adalah keyakinan seorang hamba khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berbicara tentang rububiyah Allah, baik berbicara tentang uluhiyah Allah, atau berbicara dengan nama dan sifat. Nama dan sifat pasti berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ya, penyimpangan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mempelajari tauhid. Ketika tauhid itu bukan semata-mata orang menyembah kepada Allah saja. Nama dan sifat bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini masuk dalam lingkaran tauhid yang kita harus faqih dan faham terhadap ya hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disekutukan dalam penyembahan, begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya dan tidak boleh diingkari apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sama bandingannya sama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dimanapun kita berada menyaksikan orang-orang yang tidak mau mempelajari tauhid secara khusus, maka mereka akan terjatuh baik dalam syirik dalam rububiyah atau syirik dalam uluhiyah atau syirik dalam asma dan sifat. Ya, ini ya. Allahu taala alam bisawab. Ada soal?